penyidik Polresta Cirebon, sehingga itu clear. Jadi kenapa beliau tahu namanya itu? Ya karena dari terpidana sendiri yang menyampaikan nama-nama itu, sehingga dituangkanlah di dalam BAP seperti itu. Nah, terkait dengan proses hukumnya tersebut, itu dilimpahkan ke Polda Jawa Barat untuk diuji lagi dan didalami. Dan setelah diuji dan didalami, dilimpahkanlah kejaksaan. Kejaksaan juga telah melakukan penelitian berkas perkara, memastikan bahwasanya perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum. Dan diuji lagi di pengadilan dari tingkat pertama, tingkat banding sampai kasasi Mahkamah Agung. Hasilnya bahwasanya mereka lah pelakunya dan telah dijatuhkan vonis. Seperti itu. Mungkin gantian dulu biar dapat yang lain gitu. TV1. Ya. Sebenarnya beliau ini tidak perlu didampingi oleh penasihat hukum sepanjang tidak ada permasalahan hukum terhadap beliau. Akan tetapi dikarenakan Bapak Ibtu Rudiani telah dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri, bukan Propam loh. Kalau Propam tentu kita akan dampingi karena itu internal sifatnya kan gitu, ke divisi Propam. Karena dengan pertimbangan beliau ini dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri dengan laporan polisi yang telah disampaikan oleh para pelapor ini, para terpidana ini, tentu ya beliau mempunyai hak hukum untuk menggunakan penasihat hukum mendampinginya karena statusnya sebagai terlapor. Lain cerita halnya beliau itu dilaporkan ke divisi Propam internal yang menangani. Ini sifatnya udah ranahnya ke pidana gitu loh. Nah, seharusnya ini harus kita hargai kinerja daripada pihak kepolisian, apalagi ini terkait dengan institusi ya. Para terpidana ini kalaupun ada yang merasa dirinya dirugikan, silakan lapor ke divisi Propam. Nanti Propam yang akan menindaklanjuti dari pelanggaran etik sampai pidana, itu Propam nanti akan memutuskan. Bukan malah kita melaporkan dengan SPKT Bareskrim Mabes Polri karena mengingat beliau ini adalah polisi aktif seperti itu. Terus kalau memang pendampingan hukum tentu karena beliau sebagai korban ya, saya kira Bitkum telah melakukan upaya hukum berupa termohon pra peradilan di dalam Pengadilan Negeri Bandung atas nama korban yang berjuang mencari keadilan seperti itu. Nah, terkait dengan apakah Bang kita akan zoom nanti setelah ini kita akan menyampaikan Bapak Ibtu Rudiana akan menyampaikan keterangannya, tapi bukan di hari ini. Mengingat beliau sedang ada tugas ya yang diberikan oleh institusi sehingga menjalankan tugasnya pada hari ini. Seperti itu. Zoom-nya kapan ya Pak? Maksudnya nanti akan kita undang adik-adik sekalian resmi. Karena kita bersabar juga lah karena kita juga fokus ini melaporkan para ini nih. Makanya kita suruh minta maaf dulu yang 3 orang ini kan gitu. Artinya tahap by tahap. Karena selama ini kan sudah giliran mereka untuk hantam sini, hantam sana. Wajar dong gantian kita kan gitu. Sudah cukup saya kira dikasih kesempatan mereka selama ini. Ya. Ingat ya. Kita akan kejar siapapun itu. Karena sudah cukup menurut kami mereka melakukan tindakan-tindakan atau framing-framing yang jahat. Sekarang giliran kita yang akan melakukan tindakan hukum. Anda satu lagi tadi belum terjawab mungkin pertegas saja terkait tadi kan beberapa kali juga disebut terkait dengan pertanyaan Adinda tadi bagus ya. Kenapa beliau tidak bisa dihubungi? Saya kira kalau dihubungi bisa. Kemarin juga kan TV1 ketemu dengan beliau. Ada perempuan dari bicara, mohon maaf. Beliau sudah jelas menyampaikan karena kasus hukum ini sedang berjalan yang irah-irahnya itu pro justitia. Ya. Dan demi keadilan, beliau itu tidak bisa asal sembarangan ngomong karena sudah diserahkan kepada penyidik yang menangani. Tentu yang akan bisa menjawab ini lebih berkapasitas adalah Humas. Jadi kalau beliau menyampaikan ini kan nanti kan ada versi yang lain tuh. Kalau Humas kan sudah melangkup semua versinya, baik terlapor, saksi-saksi terlapor dan lain-lainnya. Itu pasti akan koordinasi Humasnya. Bukan kapasitas Ibtu Rudiana yang menyampaikan keterangan terlapor juga seperti apa dan saksi-saksi terlapor. Sehingga ya itu merupakan bidang Humas yang akan menyampaikan secara
keseluruhan hasil pemeriksaan tersebut. Seperti itu. Jadi biar tidak ada peradilan media sosial, saya kira sebagai anggota polisi Pak Ibtu Rudiana mengerti aturan dan taat kepada hukum. Dikarenakan aja beliau dilaporin, kita yang memberikan bantuan hukum kepada beliau. Seperti itu. Statusnya sebagai terlapor. Ya, yang lain. Coba. Ya. Oke, terima kasih untuk Bang, terkait laporan di Mabes, Bareskrim. ya di Mabes Polri atas laporannya Pak Dede. Ya, mungkin saya akan jelaskan ya. Tadi kan juga sudah pernah dipertemukan dengan kuasa hukumnya siapa ya? Kuasa hukum dari Peradi itu yang menyatakan membuat lapor harus ada namanya tanda lapor. Kalau di Mabes Polri prosedurnya adalah begitu kita melapor, mau melapor tidak diberikan tanda lapor, dikaji dulu, dianalisa dulu, paling cepat 1 minggu. Nah baru nanti 1 minggu kemudian paling cepat itu apakah laporan itu bisa ditindaklanjuti di Bareskrim ataukah disalurkan misalnya. Oh ini karena itu Rudiana sebagai polisi aktif harus ke Propam misalnya. Oh ini kewenangannya di Polda dialihkan. Oh ini kewenangan di Polres. Oh ini memang kewenangan Bareskrim. Jadi belum tentu. Dan saya sudah tanyakan apakah tanda lapornya sudah ada? Belum ada. Karena itu jangan pikir sudah dibuat laporan, bukan. Baru memberikan surat melaporkan dengan barang bukti. Tapi apakah sudah jadi tanda lapor? Tanda lapor itu nanti akan ditindaklanjutkan dengan lidik. Bentuklah tim penyidik, lidik dulu, habis lidik baru penyidikan. Jadi take time lah. Sampai nanti misalnya sampai persidangan, nah itu yang mau dijadiin barang bukti sebagai novum. Itu mesti sampai punya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kira-kira ada lagi? Ada cukup? Soal berhasil atau tidak kita lihat aja. Jadi saya kira begini, setiap warga negara berhak melakukan upaya hukum. Itu tidak bisa kita larang. Artinya jangan juga rekan-rekan sekalian melaporkan tapi tidak ada bukti yang Buktinya. jelas. Ini kan mereka melaporkan agar dipecat dan lain-lain, itu kan dia tidak ada bukti yang jelas terkait hal tersebut. Itu bisa menimbulkan fitnah nantinya. Nah, saya kira ya kita semua menghormati proses hukum yang sedang berjalan ini dan kita tidak terjebak dalam trial by the medsos. Peradilan media sosial saya harapkan jangan dulu netizen ini membuat opini-opini spekulasi yang macam-macam karena ini banyak banget, ini jahat banget. Luar biasa. TikTok luar biasa sekali. Sampai foto beliau itu dibuat joget-joget dan lain-lain, itu luar biasa sekali. Itu telah dia merendahkan korban orang lain gitu loh. Ini esensi daripada pembelaan kita adalah beliau ini statusnya sebagai korban. Korban yang berjuang untuk anaknya dalam mencari keadilan. Kebenaran. Pada bulan Mei 2024 yang lalu, kita semua masyarakat Indonesia telah menonton Vina sebelum 7 hari. Semua apa? Semua menyatakan setuju. Cari itu pelakunya. Tangkap itu pelaku gitu. Tapi setelah ditangkap oleh Polda Jawa Barat, semua berbalik, bela terpidana. Bebaskan dia, seperti itu. Saya merasa aneh terkait dengan pemikiran kita semua. Kita di sini mau bela korban atau mau bela terpidana? Gitu. Jadi janganlah kita pantik persoalan hukum ini dan menghancurkan harkat martabat nasib keluarga Ibtu Rudiana. Beliau sudah sedih kehilangan anaknya. Beliau sudah terpukul kehilangan putranya. Keluarganya bersedih setiap hari dengan perundungan, bulian, dan lain-lain netizen. Selama ini beliau diam. Apakah kita tega
menghujat korban, menghujat orang yang sudah mati, menghakimi orang yang sudah mati. Keadilan bagi orang mati hanyalah ada di surga. Jadi masyarakat Indonesia, tolonglah jangan menghakimi korban. Ini sudah menjadi peradilan media sosial. Kenapa kita semua berubah pola pikirnya? Esensi yang pertama itu sudah tepat, cari pelaku gitu. Kita dukung Polda, tapi esensinya berubah setelah ada beberapa terduga pelaku diamankan, sehingga sekarang terpidana harus dibebaskan. Silakan saja melakukan upaya hukum peninjauan kembali, kita tidak larang itu, karena itu negara memberikan ruang kepada para terpidana untuk melakukan upaya hukum. Dan tolong diingat, mereka para terpidana telah mengajukan gerasi yang artinya mengakui perbuatannya kepada Presiden dan seluruh masyarakat Indonesia. Jangan patahkan semangat Bapak Ibtu Rudiana dalam mencari keadilan. Jangan goyahkan semangat keluarganya dalam mencari keadilan. Tidak ada keraguan sedikit pun Perhaki dalam membela korban di sini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Mau menyatakan tanggapannya terkait besok itu Barreskrim Polri akan melakukan gelar perkara ulang kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tunggu, saya luruskan ya. Istilahnya bukan gelar perkara. Karena belum ada perkara, belum ada LP. Jadi istilahnya menganalisa laporannya. Jadi saya kata-kata gelar perkara seolah-olah laporan itu sudah ada, sudah diterima. Yang diterima tuh suratnya, sayang. Tapi belum ada LP-nya. Jadi nggak ada gelar perkara, tetapi yang ada menganalisa laporannya Dumas gitu-gitu loh. Nanti baru diambil kesimpulan apakah laporan itu layak dibikin LP atau dipegang Barreskrim atau dipindahkan dialihkan ke Propam atau di Polda atau di Polres begitu atau di Barreskrim sendiri. Jadi jangan bikin suatu kata-kata orang bilang waduh gelar berarti laporannya udah diterima ya. Enggak. Karena LP-nya saya sudah fix sampai hari ini. Belum ada LP-nya. Ya. Tegas ya. Oke rekan-rekan, cukup ya? Cukup ya. Oke ya. Ya, atas pertemuan kita di siang hari ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang mau ngopi dulu. Setelah adanya pemberian kuasa dari Bapak Ibtu Rudiana kepada Perhaki. Yang kedua adalah somasi terbuka untuk Dede Riswanto, Dedi Mulyadi, dan Liga Akbar. Kenapa kami sampaikan somasi terbuka? Karena kita tidak tahu alamat-alamat yang kami somasi. Dedi Riswanto di mana, Dedi Mulyadi di mana, Liga Akbar Cahyana di mana. Sehingga kita terbuka nanti akan sampai karena kan masing-masing udah punya lawyer ya. Alasannya mungkin Bu, kenapa? Ya, kami melihat di sini kita menyampaikan somasi untuk Dede Riswanto dan dia telah memberikan memberikan keterangan. Saya dengar tadi di notaris mencabut keterangannya di Pengadilan Negeri Cirebon yang terbuka untuk umum pada tahun 2017. Nah itu kan keterangannya di bawah sumpah. Dengan dia mencabut ini berarti dia telah memberikan keterangan palsu di bawah sumpah pasal 242 KUHP.
Dan kemudian dia juga menyatakan bahwa keterangannya ini adalah karena diarahkan dan skenario dari Ibtu Rudiana. Ini menimbulkan ujaran kebencian kepada klien kami dan juga 242 dan juga ITE karena diwawancara melalui channel YouTube Kang Deddy Mulyadi, ya. Terus kemudian masalah Deddy Mulyadi ini juga kami somasi, dia itu menjadi detektif dadakan, di mana dia mewawancarai macam-macam dan menyebar luaskan berita-berita yang tidak benar ini, ya. Jadi dan kami waktu di Cirebon pernah juga memberi pemberitahuan supaya stop, jangan melakukan hal itu, tetapi tetap saja. Jadi kami minta supaya meluruskan keterangannya dan meminta maaf kepada Ibtu Rudiana dalam waktu 3x24 jam sejak hari ini. Kalau enggak kita akan melakukan upaya hukum pidana, ya, sesuai. Dan kemudian Liga Akbar Cahyana ini hampir sama dengan Dede Riswanto, yang mana dia mencabut laporan keterangannya di bawah sumpah, dan kemudian dia juga telah menyudutkan klien kami seolah bahwa semua keterangan dia itu dia lakukan karena skenario dari klien kami, ya. Klien kami ini adalah saksi korban yang telah kehilangan dan atas anaknya dalam kesedihan, dia korban. Nah, kemudian semuanya melalui wawancara di channel YouTube Kang Deddy Mulyadi. Jadi ini kita somasi untuk segera meluruskan fakta yang sebenarnya dan meminta maaf kepada Ibtu Rudiana. Tapi kalau tidak, berarti kita akan proses. Ini dan sangat luar biasa kejamnya, ya. Dan itu juga berarti kan dia menyangkal dari dia kan memberi keterangan di persidangan dalam keadaan bebas di bawah sumpah. Kok sekarang bikin rekayasa seolah-olah diarahkan. Selama ini 8 tahun ngapain aja kalau memang diarahkan? Kan ini baru-baru aja gara-gara viral ini segala rupa, ya. Jadi kalau memang itu waktu dia di persidangan dia sudah bilang dong, orang terdakwa itu mencabut, ada 3 orang mencabut keterangannya di BAP itu, ya kan? Terdakwa loh, apalagi cuma saksi. Selama ini dia pasti kan hasil eksaminasi dari majelis hakim 3 orang, dari jaksa, dari lawyer ini kan, kalau dia memang diarahkan nggak bisa, karena dia bebas sendirian di bawah sumpah dia menjelaskan. Dan sudah 8 tahun tiba-tiba nongol nih karena ada viral begini. Jadi dan itu tinggal pembuktian aja. Kalau kita laporin polisi kan tinggal pembuktian aja. Di mana pengarahannya? Karena dia di BAP bukan di Polres Cirebon, tetapi kan sudah pendalamannya di Polda Jabar. Itu tuh pangkatnya kan nggak tinggi, ya. Kalau di Polda Jabar tuh pangkatnya di Reskrimumnya Kombes. Jauh, mana bisa dia cawe-cawe gitu loh. Semua kewenangannya di Polda Jabar gitu. Ya, jadi itulah yang jadi kita bilang ini kalau mau bikin hoax atau mau bohong-bohong ada agak sedikit itulah. Tahu kebenarannya gimana sih, agak sedikit pinter lah. Bu Elsa, tapi kalau dari keterangan dari Kang Deddy Mulyadi terus juga kuasa penuntut terpidana, dia itu sangat menyayangkan bahwa Ibtu Rudiana itu tidak memberi klarifikasi atau membuat statement. Mungkin seperti apa sih? Nah,
Kang Deddy itu harus mengerti bahwa Ibtu Rudiana itu adalah seorang polisi aktif yang ada hierarkinya, dan hierarkinya untuk bicara ke luar di institusinya adalah humas, bukannya dia nggak bisa bebas seperti kita ini. Nah, tetapi karena sudah luar biasa pemberitaan yang hoaks dan menimbulkan ujaran kebencian kepada dirinya dan keluarganya, udah makin sedih makin terpuruk nih jadinya, sehingga dia minta izin untuk menunjuk lawyer. Nah, itulah kami membantu, kasihan kan dia akan mencari keadilan dan kebenaran dan dia berjuang untuk itu. Coba kalau misalnya bukan Ibtu Rudiana, korban pembunuhan sudah dikubur, kalau bukan siapa-siapa nggak ngerti apa-apa, mungkin kasus ini tertutup, tinggal di neraka aja nanti peradilannya. Tapi karena dia polisi, dia punya insting polisinya, keahlian ini bahwa ini aneh, dan itu akhirnya terbuka. Dan 8 orang ini mau senang atau tidak senang, atau mau benar atau tidak benar, itu sudah melalui eksaminasi yang sangat detail. Dari pertama pra peradilan udah ditolak. Kemudian waktu di persidangan setelah dakwaan bikin eksepsi. Udah itu di waktu rekonstruksi bisa melawan, tidak mau rekonstruksi. Berarti kan mereka ini orang-orang yang kuat, berani, tidak dalam tekanan, ya kan? Buktinya dia berani melawan, saya tidak mau rekonstruksi. Terus sampai bikin dakwaan, bikin eksepsi. Ya, berarti kan ada lawyernya semua, jadi nggak bisa sewenang-wenang polisinya. Terus kemudian waktu pemeriksaan dia cabut BAP, kan berarti bebas dong. Apalagi saksi Lingga Akbar dan saksi Dede Riswanto, terdakwa aja bisa cabut BAP. Memang BAP itu bukan sebagai barang bukti, itu hanya sebagai pengantar. Dan keterangan yang benar adalah keterangan di persidangan. Jadi keterangan Liga Akbar dan keterangan Dede Riswanto adalah di persidangan di bawah sumpah. Sekarang dia cabut tuh, saya nggak ngerti cara berpikirnya. Dan itu berani mati, saya bilang. Bu Elsa, ini soal itu Rudiana ini sempat dikaitkan dengan bandar narkoba, ini tanggapannya? Luruskan. Dikaitkan apa? Emang dia kena apa? Karena pada saat itu ada kasus penangkapan narkoba besar tuh, sempat seperti itu dan dikaitkan seperti itu. Nah, tanggapannya Bu Elsa sendiri seperti apa? Ya kan nggak ada kasusnya. Itu kan berita dari TikTok, berita dari hoax itu. Karena dikaitkan dulu dia sebagai kayak kasat, bukan kasat ya, dia pangkatnya cuman itu kok, bagian narkoba lah. Tapi bukan kasat dia, pangkatnya kan masih sekarang aja baru itu. Gitu. Notisnya gimana nih? Kan ada anggapan seperti itu, apa nantinya akan melakukan tindakan hukum gitu, artinya kalau orang yang bikin hoax semuanya ini kan kita sudah somasi 3 kita udah bikin pointers pihak-pihak yang akan kita proses ya. Karena itu kita harus ngumpulin dulu bukti-bukti mereka melakukan apa, tinggal kita lancarkan nanti. Kita somasi, kalau enggak kan memang Perkap Kapolri, kalau dia melakukan medsos, melalui ITE, kita harus mensomasi dulu. Mensomasi, kalau menyatakan maaf ya udah selesai urusannya ya, kalau kita masih mau maafkan. Tapi kalau misalnya cuek bebek ya udah, kita lanjut gitu aja. Jadi yang kasus narkoba, kalau ada kasus narkoba itu penyidik narkobanya yang lebih tinggi dari Pak Rudiana udah prosesnya. Sekarang kasus apa itu kan omongan saya juga ngikutin si TikTok, bagaimana dihubung-hubungin, dan itu tidak benar. Itu kan asal ngomong aja. Begitu dicari sama polisi misalnya akun-akunnya mereka udah menang semua tuh. Dia kan kalau ini kan pada pansos, tapi pansos boleh-boleh aja sih. Kalau
tidak mencelakakan orang lain, itu kan boleh aja. Artinya tidak ada hubungan sama sekali ya? Tidak ada. Apalagi Pak Rudiana bukan orang pejabat tinggi. Bu, terkait sudah ada, kan laporannya sudah ada nih ya dari Pak Rudiana. Terus itu pertanyaannya. Jadi saya tadi kan sudah bertemu nih sama kuasa hukum yang pergi ke Bareskrim. Dan saya sudah langsung berhadapan dan saya sudah tanyakan baru memberikan laporan. Tapi belum ada laporan polisinya. Belum diterima. Bareskrim itu saya perlu jelaskan. Kalau kita ngelapor di Polres, mungkin begitu kita lapor ada langsung dapat tanda lapornya. Ya. Dengan ada tanda lapor berarti nanti diproses itu, nanti dibentuklah tim penyidiknya siapa, baru kita follow up ya. Itu di Polres. Tapi kadang-kadang di Polres juga nggak langsung ya, tapi kita anggaplah Polres itu bisa langsung dan kemudian seminggu kemudian sudah ada tim penyidik, baru ada panggilan untuk lidik ya, namanya lidik BAP segala rupa. Kalau kasus Bareskrim itu lain, kalau kita melapor itu kita ngoceh-ngoceh kasih data bukti, nanti di tim itu dilakukan analisa. Analisa itu paling cepat seminggu, bisa 2 minggu, bisa 3 minggu, tergantung kesibukan dari tim analisa. Dan nanti di situ keputusannya setelah dianalisa, bukan gelar ya, gelar itu kalau sudah ada LP sayang. Jadi ini analisa, jika nanti dianalisa, oh ini memang ini kayaknya kewenangan Polres, akhirnya dilimpahkan di Polres, nanti Polres yang tindak lanjut, atau di Polda, atau di Propam karena ini polisi, atau memang wewenangnya Bareskrim, itu nanti dari analisa itu. Dan saya sudah tanyakan kepada tim kuasa hukum yang ke Bareskrim, memang belum ada LP-nya. Jadi saya bilang jangan bilang gelar dong. Kita sama-sama advokat senior mengerti prosesnya ini. Jadi memang belum ada LP, jadi belum ada namanya proses hukumnya. Kalau udah ada LP baru, LP-nya apakah di Bareskrim, apakah di Polda, apakah di Polres, apakah di Propam, itu ada LP-nya. Tapi menurut pihak sana, bukan menurut saya ya, pihak sana mengatakan laporannya sudah diterima dan sudah ada. Ya itu saya bilang, beda, ada 2 hal, diterima sama ada LP. Saya sudah tadi kan sudah wawancara di TV One sama iNews, sama 2 lawyernya. Saya tanya, sudah ada LP-nya, minta itu, belum. Baru diterima laporan doang. Baru diterima laporan. Ya kan namanya polisi itu kan melayani masyarakat, ngelapor ya boleh diterima. Tapi apakah sudah ada LP-nya, yaitu tanda lapor. Nah itu. Belum sayang. Tanya dulu lagi. Dan saya sudah tanya persis 2 kali tuh. 2 lawyernya saya berhadapan, saya tanya, kan LP-nya belum ada kan? Belum. Dapat dia bilang, oh nanti besok digelar. Saya bilang itu bukan gelar, mana ada perkara belum ada LP mau gelar. Dianalisa. Waktu dianalisa tim pelapor nggak ada. Itu hanya internal polisi dianalisa. Memang ada tim analisa di Mabes Polri. Jatuhnya konsultasi atau gimana? Apanya? Enggak, memberikan laporan doang. Hanya memberikan laporan. Tapi bukan berarti ada akan diproses atau tidak, kan tergantung nanti analisanya. Tapi tanda lapor belum ada loh. Bu, kondisi Pak Ibtu Rudiana setelah berita ini viral dan keluarganya itu seperti apa? Waduh, kemarin kita bicara ya, kan kita video call. Dia kehilangan ya. Terus kemudian mungkin kemarin agak tenang ya. Taunya sekarang jadi viral-viral begini dan dia dituduhkan. Sedih sekali, ternyata orang begitu tega dan kejam. Dari pembunuhannya aja anak itu direkayasa seolah-olah kecelakaan. Itu kan luar biasa jahatnya. Sehingga akhirnya salah persepsi, dikira kecelakaan, padahal tidak. Ternyata pembunuhan. Dan kemudian dia sudah kehilangan, udah direkayasa, sekarang dia pun direkayasa. Ya sempat nangis lah dia. Jadi setiap ada peristiwa ini bergulir, itu kesedihannya sama keluarganya luar biasa.
Coba Anda bayangkanlah, sebagai seorang bapak, anaknya laki-laki kan biasa ya, orang Indonesia tuh anak laki tuh luar biasa ya. Bagaimana kalau dia kehilangan masih anak remaja 16 tahun, aduh sedih deh. Dan meninggalnya dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Oke. Cukup ya? Cukup. Ketemu Pak itu di rumah atau besok karena para awak media ke rumah tidak ada yang bisa bertemu Pak itu. Ya memang nggak bisa. Dia nggak mau diwawancara karena nanti kalau dia punya SOP tidak boleh diwawancara. Kalau ketemu kan nanti cuman bilang iya aja udah jadi bahan viral nantinya. Jadi dia nggak boleh dan itu dilarang oleh atasannya. Kondisi kesehatan mentalnya Ya nangis. Kemarin kita lihat sangat menjadi, kita juga ikut-ikut nangis. Sedih ya, kita ngebayangin, kita kan orang tua. Kalau kehilangan anak laki-laki dalam keadaan ini terus diputarbalikkan faktanya untuk membebaskan para terpidana ini kan luar biasa. Sangat-sangat sadis dan kejam. Mungkin Bang Roni boleh tanggapi ini isu tentang Cukuplah. makam dari Eki ini sempat dijagain itu. Kabarnya seperti Oh enggak, itu enggak benar itu. Itu nggak benar itu nggak benar. Iya, rananya aja nggak dikenal. Iya Iya itu saya bilang. Eki masih hidup. Eki bukan anak kandungnya Rudiana. Ini kan aneh. Kalau ini nanti kita yang bilang bukan. Seperti itu. Iya banyak. Karena itu sekarang dengan penunjukan kepada Perhaki ini kita luruskan. Artinya itu bukan sama sekali ya, itu nggak ada yang sama sekali. Nggak ada. Ini orang yang bilang bahwa itu bukan anaknya Rudiana ini bahaya loh. Kan mau fitnah. Apalagi Rudiana, Eki masih hidup karena itu dia bisa main badminton dengan senang hati. Yang meninggal tuh Panji. Ada tuh beritanya. Tapi ibu sendiri ada upaya nggak Bu nantinya akan menghadirkan Pak itu Rudiana untuk nantinya dia berstatement gitu di depan? Nggak bisa. Itu humas yang bisa. Tetap humas. Kan Pak, mohon maaf ya, Pak Rudiana ini bukan pangkat tinggi loh. Jadi artinya bisa menepis dari pemberitaan. Enggak, kan cukup kita ada buktinya. Karena nggak boleh, bener nggak boleh. Kalau orang swasta boleh lah, kayak kita ini. Terakhir kapan ketemu Pak Rudi? Waktu kita ke Cirebon. Dalam sekitar berapa? Saya kalau nggak salah udah 2 minggu yang lalu ya. Tapi kalau by telepon selalu. Nah kalau telepon mah pulang balik dah. Ada pesan mungkin dari pesan apa gitu? Ya dia minta tolong. Ya. Minta tolong gimana Pak? Karena dia kan nggak bisa bersuara ya. Jadi minta tolong untuk dibantu dimeluruskan berita-berita ini. Cukup kali ya? Oke ya, terima kasih ya.